Aduh, Allah, Mas Gabul, Mas Bos, tolong ada suara. Minta tolong ada suara jatuh. Aduh, minta tolong aku. Minta tolong ada suara jatuh ki prong ngkorok kabeh. Apa ki mau swara apa mbok tikus mau mbok kucing mau mbok apa ki mau sing bandem. Apa kuwi kopine harus seruput. Ah ya wis bar kowe ngombe kopi moblok kene iki wis ngombe kopi tetep ndredeg kaya padake ning mburimu ning mburiku ya sembuh iki bismillah aku san iki. Suarane ilang kok aja ilang wis ra ono meneh. Aduh, apa meneh iki? Tolong Mas, aku sudah Mas. Nih, sudah Mas, aku udah takut banget Mas. Sudah Mas. Sudah takut tenan ini. Waduh. Aduh. Oke, Mas Zobi ketemu lagi kita. Ya, ketemu lagi. Ya, kabar sehat selalu, semangat selalu tentunya. Alhamdulillah, semangat selalu, sehat selalu Mas Delta. Oke, kita sahabat-sahabat lagi Mas Delta. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Tentunya pada malam hari ini kita akan melanjutkan di part ketiga ya Mas. Setelah tadi di part pertama dan part kedua kita lakukan proses apa tadi uji wani atau explore. Ya, oke teman-teman semua, sebelum kita melanjutkan untuk menguak apa yang ada di dalamnya, tidak ada salah-salahnya dan tidak ada pesan-pesannya, monggo dukung terus channelnya Wani Raribon dengan cara subscribe, like, dan monggo di-share ke teman-teman yang lain yang belum tahu channel YouTube-nya Wani Raribon ya Mas Delta. Ya. Dan jangan lupa teman-teman semua aktifkan notifikasi atau loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru ataupun live terbaru dari Wani Raribon yang harapannya bisa memberikan manfaat, edukasi, wawasan, pencerahan, dan untuk hiburan Mas Delta. Iya, betul sekali Mas Zobi. Ya, pokoknya kami minta dukungan dan supportnya dari teman-teman semuanya untuk kami Wani Raribon dan Mas Bos Gabul channel. Sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya yang tetap setia stay tune menemani kita ya, betul Mas sekali, Zobi, Mas Delta. dalam bentuk apapun itu. Sekali lagi terima kasih. Oke, ya. Setelah di part yang pertama dan kedua explore yang telah dilakukan oleh Mas Febri dan Mas Abu, tentunya nanti di video kali ini Mas Bos akan menguak semuanya ataupun Mas Bos nanti akan masuk ke bangunan ini mengeksplor semuanya, dan nanti tentunya Mas Bos akan menjelaskan seperti apa di dalam sana, entah apapun itu fenomena yang langsung nanti dialami atau diketahui oleh
Mas Bos. Ya, betul Dan sekali. sekalian nanti tentunya akan menguak misteri bangunan ini seperti apa, Mas Yopi, seperti yang sudah kita ceritakan di video di part yang pertama. Oke, begitu teman-teman semuanya, kita langsung gaskan, kita panggil dulu Mas Bos untuk bergabung dengan kita. Ya, matur sembah nuwun, terima kasih Mas Dimas Delta Wirokusumo, terima kasih Mas Yopi Pranoto Atsoro. Ya, seperti yang sudah kita janjikan ya Mas, di closing part yang kedua. Kita melanjutkan di part 1, part 2, dan ini di part 3 ini saya akan bersama Mas Semplok dan Mas Taufik akan masuk menyusuri setiap sudut ruangan. Kita akan merasakan sensasi syahdu menjengat di area lokasi ini yang sudah dirasakan beserta Explore dan Ujiwani yang pertama dan yang kedua. Dan tentunya akan kita deskripsikan dengan lengkap sosok-sosok apa saja yang sudah menghuni dan fenomena yang terjadi di area TKP ini Mas. Sampai ojol, sampai penampakan suara-suara. Ya, tentunya tanpa panjang lebar teman-teman semuanya, kita akan gaskan langsung masuk. Kita akan susuri setiap ruangan dan kita akan rasakan semua fenomena-fenomena getaran mistis yang ada di area TKP bangunan yang sudah mangkrak kurang lebih selama 30 tahun lamanya. Ya, seperti itu. Monggo Mas Semplok, Mas Taufik, kita langsung masuk dan teman-teman semuanya menunggu di luar. Ya, dan tentunya nanti sesuai yang kita janjikan setelah ini semuanya selesai, tentunya di area ini akan kita netralisasi, akan kita bersihkan semua sosok-sosok yang ada di area bangunan ini sehingga tidak meresahkan atau tidak mengganggu warga sekitar dan semuanya, bahkan sampai ke ojol yang sempat disasarkan. Seperti itu. Ya, kita akan langsung gaskan. Cus. Langsung saja teman-teman semuanya melanjutkan tadi kita sekaligus malam hari ini akan langsung menyusuri setiap sudut ruangan yang ada di lokasi yang sudah mangkrak 30 tahun lamanya. Tanpa panjang lebar, kita akan langsung masuk dan kita akan merasakan sensasi fenomena-fenomena getaran mistis yang ada di area bangunan ini. Monggo Mas Semplok, Mas Taufik, kita langsung masuk. Oke Mas. Bentar Mas. Ya, Assalamualaikum. Nuwun. Ya, ini ruangan pertama kali yang dimasuki peserta kita yang pertama ya, Mas Semplok, Mas Taufik. Tadi Mas Febri sudah masuk di area yang pertama ini. Di sini masih adem-adem aja, ada sebuah kursi, ada masih sapu lidi yang bersandar di sana. Mungkin kadang ini buat duduk santai sosok-sosok yang ada di sini, Mas Semplok. Iya, mungkin Mas Bos ya. Kursi sangat-sangat lama, ini kursi rotan ya Mas? Rotan lama Mas Bos. Iya teman-teman semuanya, kursi rotan. Ini di area bisa kita bilang ini sebuah ruang paling utama, ruang paling depan ya. Ruang tamu mungkin ya Mas Bos? Ya, ruang tamu. Oke, bisa shoot ke area itu. Kita langsung masuk, Mas Semplok. Baik Mas Bos, yuk. Mas Taufik. Nuwun. Nah, ini di ruang kedua yang kita masuki ada 2 kamar teman-teman semuanya, 2 kamar kosong. Kita masuk. Assalamualaikum. Ya, di area ini masih adem karena memang tidak ada sosok yang menghuni. Kebetulan di sini ini sebuah kamar mandi. Ya, dengan kondisi yang seperti ini. Ya, tentunya sudah lama sekali nih. Sampai sawang-sawang sudah mengitari seluruh area. Di atas, bahkan sampai ke keran. Dan kalau masuk di seluruh ini hampir sawang-sawang semua, Mas Semplok ya. Baik Mas, ya memang. Ya, ini sampai menggubet-gubet nih di tangan ini Mas. Oke, kita masuk Mas. Ini jendela yang menuju, coba bisa dibuka enggak ya? Oke. Oh, enggak bisa, tertahan. Oh iya ya, ini ada nih Mas.
tertahan kayu, jadi tidak bisa saya buka. Ya, kita lanjut lagi ke ruangan yang lain karena masih banyak sekali ruangan yang harus kita susuri, teman-teman semuanya. Ini ruangan yang kedua. Oh, saya akan masuk sebentar. Nah, ini beda hawa yang saya rasakan, sebelum teman-teman semuanya, di ruangan ini dengan di ruangan yang barusan kita masuk itu masih agak terasa hangat. Ini saya merasakan sudah mulai agak dingin ya Mas. Dan ini masuk ke ada sebuah mungkin di bangunan samping. Oh, coba Mas, tembus enggak ya? Enggak tembus. Ini ada kamar mandi. Kamar mandi seperti setiap kamar ada kamar mandinya, kamar mandi dalam. Nah, ini di samping masih ada ruangan mungkin dari depan tadi, samping ruangan yang berada di tepat sebelah samping kanan dari rumah induk ya. Nah, ini ada kamar mandi luar sepertinya teman-teman semuanya. Ya, cuman kita sudah terlanjur masuk, ini kita spillkan aja seperti biasa karena sudah sangat tidak terawat, sudah kurang lebih 30 tahun lamanya. Tentunya kondisi di luar ya seperti itulah Mas ya. Betul Mas. Lembab. Oke, kita lanjut Mas. Hati-hati Mas. Ya, ini cukup. Ini mulai saya merasakan engap karena memang area ini sudah lama sekali dipastikan tidak terjamah oleh orang-orang ya teman-teman semuanya. Saya akan sedikit bercerita di tengah ruangan ini karena saya merasakan energi atau sesuatu yang berbeda ketika masuk di ruangan pertama dan di ruangan ini. Ya, sedikit cerita teman-teman semuanya. Di sebelum dimasuk gerbang itu sebelumnya itu sama sekali tidak bisa dimasuki karena sudah penuh dengan tanaman-tanaman. Dan ketika itu kita bercerita karena ini warga yang meminta untuk dibersihkan karena semua pepohonan ini sudah bisa kita bilang mangklung ya, sudah sampai keluar ke jalan. Cuman dari warga untuk membersihkan ini tidak berani dan akhirnya harus memang karena suatu hal yang tidak kasat mata memang berada di area tempat ini dan gangguan-gangguan yang dirasakan warga itu tidak berani untuk membersihkan tanaman. Nah, itu memang 1 hari sebelum kita ambil take video ini untuk masuk ke area ini, semua dedaunan yang menutupi jalan sudah dibersihkan oleh warga. Sebelumnya sama sekali tidak bisa dimasuki. Informasi seperti itu Mas, sebelum teman-teman semuanya. Iya Mas. Karena menghalangi bahkan itu sampai rimbun sekali. Rimbun dan ada pohon yang tinggi udah mungkin dirasa sama warga. Ya, sampai kena sudah kabel sampai ya, melampaui di setinggi lantai 2. Iya. Teman-teman semuanya. Jadi sudah dibersihkan. Dan malam hari ini kita alhamdulillah bisa masuk dan selama pembersihan alhamdulillah tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Betul. Sehingga semuanya explore malam hari ini bisa terrealisasi. Ya, sedikit ini tadi wastafel yang di area ini peserta kita yang pertama teman-teman semuanya. Mas Febri akhirnya harus menyerah, give up karena satu mendengar suara-suara di area ini. Dan di area ini teman-teman semuanya ada sosok yang memang menempati di salah satu ruangan ini. Ini coba kita kesini Mas Mbak. Kamar mandi sepertinya. Oh tidak, ruangan kosong aja. Oh ada Mas. Ini Mas, ruangan yang memang nembus ke samping tadi Mas, teman-teman semuanya. Jadi ke arah samping tadi yang kita bilang di sebelah sisi kanan rumah utama. Tadi Mas bukanya udah nyepil ke sini juga Mas. Iya. Ini kita berada di ruangan ketiga. Ini ternyata ada pintu untuk tembus keluar ke area samping. Betul. Ya, masih ada adem aja di sini. Belum saatnya untuk Nah, disinilah tadi Mas
Semplok, teman-teman semuanya, Mas Taufik. Ini ruangan kamar mandi jelas. Nah, mungkin Mas Semplok bisa masuk ke area ini, ke kamar. Monggo Mas, masuk aja Mas. Rasakan Mas Semplok. Di sini saya merasakan tuh ngap ya Mas Bos. Ya, Mulai ngap, merinding, dan kayak ada yang menekan gitulah. seperti ada yang Menekan. Mungkin salah satu sosok tinggal di sini ya. Iya Mas. Iya teman-teman semuanya, karena memang di ruangan ini memang ada satu sosok. Ya, mungkin Mas Bro bisa stop di ini, habis lari ke pojokan itu Mas Bro. Tangan saya kebas Mas Bos. Kebas ya? Ya. Iya, sosok apa Mas Bro? Ini bukan sosok yang inti ya Mas Bos. Bukan. Ini bisa saya bilang ini sosok anak kecil Mas Bro. Dengan jenis kelamin mungkin Mas Bro bisa. Kalau saya kok ini, kalau saya Mas Bos kalau nggak salah laki-laki ya. Ya betul. Ya betul, sosok anak kecil laki-laki. Dan ini beda dari Yang lain ya? sosok-sosok yang lain. Ini bisa disebut Koren ya Mas Bos. Betul, iya. Mulai merinding sekali saya Mas Bos. Merinding ya. Dia ada suara dari luar. Iya, ada suara dari samping kanan. Ya, salah satu sosok sudah kita jumpai, kita disambut sosok anak kecil, dan ini ya bisa sangat-sangat terjadi. Mungkin kita bisa komunikasi sedikit di sini Mas, teman-teman semuanya. Oke, cukup. Ya, saya jelaskan di luar aja Mas. Ya, di ruangan ini tadi teman-teman semuanya kita sudah berjumpa dengan sosok anak kecil yang ternyata ini mempunyai keinginan yang ojol ketika waktu itu memesan sebuah mainan, dan beberapa kali ketika sampai di depan gerbang mainan ini di dalamnya tiba-tiba menghilang. Bisa kita bilang hanya tinggal kardusnya pembungkus aja. Cuman hilang ya? isi mainan di dalamnya hilang teman-teman semuanya ketika ojol itu tepat berada di depan dari bangunan ini. Dan katanya dari si sosok yang kecil ini, yang bukan ini, jadi tadi kita bilang sosok jin Korin anak kecil, berbeda dengan sosok yang lain. Dan ada salah satu sosok wanita yang memang dimintain tolong Mas dari si anak kecil ini teman-teman semuanya untuk memesankan. Nah, ini kaitannya apa Mas? Dan wanita yang memesankan si anak kecil ini seperti itu katanya, saya minta tolong Mbak menyebutnya untuk memesankan barang itu. Bisa pesan teman-teman semuanya, dan itu jelas bahwa suatu hal yang bisa kita bilang mustahil itu atau di luar nalar itu benar-benar terjadi, karena di rumah ini sama sekali tidak berpenghuni. Cuman realita yang terjadi teman-teman semuanya, pesan ojol itu untuk memesan sebuah mainan itu sampai ke TKP ini, dan setiba tepat di depan gerbang ini, mainan itu hilang. Dan terjadi tidak hanya satu kali, beberapa kali Mas Bos ya. Dan itu saksi warga yang ada di sekitaran area di sini menyaksikan dan berjumpa dengan mata kepala sendiri, melihat bahwa itu memang kosong. Ya, kita akan mencari, kita susuri, kita akan lanjut masuk ke area yang tadi Mas peserta uji wani kita yang pertama di sini sudah give up. Kita masuk langsung. Oke Mas Bos, kita lanjut. Ini bukan ruangan Mas Bos kayaknya, cuman sebuah ruang kosong. Oke, mungkin bisa di spill Mas. Coba saya masuk. Ya, ini udah aman.
Ya, memang ini ada sebuah ruangan Mas Semplok masuk yang tadi akar-akar sampai di sekeliling Tembok ya, Mas. tembok atau dinding. Mas Semplok bisa masuk, Mas. Mas, saya nggak pakai sepatu kebetulan. Assalamualaikum. Gimana Mas Semplok? Apa yang jenengan rasakan Mas di area ruangan itu? Sosok cewek ada di sini, Mas Bos. Ya betul. Nah, ruangan ini dengan ruangan tadi yang kita berjumpa disambut pertama kali anak kecil ini berdekatan sekali, hanya depan belakang ya, Mas Semplok. Dan betul sekali, dan ini yang dimintai untuk Tolong ya. memesankan. Ya, kita sudah berjumpa dengan dua sosok. Di ruangan ini ada sosok wanita biasa, Mas. Ya, ini di sini, di area ini di belakang saya sudah mulai merasa agak merinding menjengat. Syahdu merinding ini Mas, dari tadi belum, ini sudah kentara sedikit-sedikit kerasa teman-teman semuanya. Karena di area lorong ini tadi peserta uji wani kita yang kedua Mas Abu melihat sosok kepala yang mengintip, bisa kita bilang ada kucirnya di lorong ini. Oh, malah di sini, Mas Bos. Iya betul. Kalau saya nggak salah loh Mas, tadi mantau di Itu ya. Saya nggak pakai sepatu lagi. betul ya, betul di area ini ya. Oh iya. Iya, Mas Bos. Di area ini si pocong itu ya. Bisa disebut pocong tadi Mas Abu bilang. Ya, karena sosoknya yang dilihat itu. Iya. Tapi dia nggak stay di sini, Mas Bos, kayaknya ya. Tidak, betul sekali. Iya, memang tidak stay di area bawah ini. Kita sudah berjumpa dengan dua sosok. Dan ini pun juga berbeda dengan yang lain, teman-teman ini ya? semuanya. Betul. Ini beda Mas Semplok, Mas Taufik ya, yang ada di ini, teman-teman semuanya. Sosok yang berada di ruangan ini bisa kita bilang untuk jenisnya sama dengan yang di depan tadi. Wanita. Betul. Oke, Mas Bos, kita lanjut masuk ke dalam aja. Kita Oke. ungkap di dalam sini. Ya, mungkin Mas Semplok bisa sedikit menjelaskan pakaian wanita ini, deskripsinya seperti apa. Ya, sambil melihat Mas. Nanti saya akan meluruskan. Kalau saya pribadi nih ya, Mas Bos. Apa namanya? Ya, kita sambil jalan boleh Mas. Ya, kita kembali ke ruangan tengah. Pakaiannya putih-putih bukan, Mas Bos? Ya, cuman ini bukan kuntilanak ya, teman-teman Bukan. semuanya, beda. Tapi wajahnya nggak rusak ya, Mas Bos? Enggak, wajahnya biasa aja dengan pakaian yang seperti pakai ini ya Mas, ada baju lengan, ada rendanya lengan di kanan kiri. Kayak baju noni-noni itu ya, daster. Ah betul, ya seperti itu dengan perwujudan muka yang biasa. Merinding ya Mas ya? Iya. Merinding ya Mas Semplok, merinding teman-teman semuanya. Mas Taufik belum bilang merinding atau enggak, belum berkomentar apapun. Kalau saya rasakan Mas Taufik dari tadi menghela nafas kayak ngap, Mas. Dia kayak Ngap. sesak gitu ya. Kalau saya Iya. rasakan dia di belakang saya seperti Ya nanti itu. ceritakan aja Mas Taufik, jangan diam ketika merasa atau mendengar atau melihat, ngomong aja. Ngomong aja nanti masuk ke clip on saya, Mas Taufik. Seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman semuanya karena masih banyak sekali ruangan yang harus kita masuki. Ini wastafel, ini ruangan yang langsung menuju ke lantai 2. Nuwun, assalamualaikum. Oke, ini ada pergerakan Mas. Mas, oke. Nah, ini mungkin bisa dengan kita pelan-pelan kita putarkan kamera dulu di area ini. Nah, ini tadi peserta yang pertama belum sampai ke lantai 2, Mas Abu sudah masuk
Kedua, Mas Abu sudah masuk dan sudah naik dan merasakan benturan yang luar biasa di lantai yang kedua. Mungkin di area ini lebih tepat jika saya untuk memulai seperti itu ya Mas Mbak ya. Iya, Mas. Sah ya. Sah. Ya, monggo silahkan untuk semua sosok-sosok yang ada di tempat ini. Saya persilahkan tunjukkan eksistensi kalian, suara kalian, wujud kalian, tampakkan bila perlu. Betul. Ganggu kita sefrontal-frontalnya, boleh, kita Boleh. persilahkan. Justru Silahkan. kita mengharapkan interaksi kalian semua. Kita sudah mempersilahkan, monggo untuk berinteraksi dengan kami semua yang ada di sini. Oke, sah Mas? Sah Mas Bos. Ya, oke. Kita lanjut. Ini ada pintu. Sebuah ruangan yang sangat-sangat luas. Oke, ini sebentar Mas. Luar biasa. Belum masuk saja ini saya sudah langsung mencengat. Iya Mas Bos. Nggak usah disentri Mas Bos, coba tangannya. Belum, ini hilang Mas. Hilang Kalau kena lagi. senter silau ya Mas Bos. Hilang lagi nih Mas. Saya begitu mau melintas baru itu terasa Mas. Oke, coba saya melintas dulu. Assalamualaikum, Manwun. Boleh agak maju Mas Bos biar saya bisa muter. Nah, ini baru kerasa nih. Oke, saya melihat oh, kecoa. Iya Mas Bos, sudah kelihatan tangannya. Ini tangga kayu yang tadi dibilang Mas Abu di sini merasa seperti ditekan ke bawah. Sebetulnya ada apa di ruangan? Sebetulnya ada apa di ruangan ini? Dan tidak bisa dibuka. Dan tidak bisa dibuka. Nah, ini Kalau keterangan warga ini hanya di atas itu ruangan buat tidur karya apa zaman dulu ini ada karyawan atau apa gitu Mas Bos. Iya. Oh, bukan kayu Mas, ternyata. Kayu Mas Bos. Enggak Mas. Ini cor. Oh. Bukan kayu ternyata. Ini Iya, jelas. mungkin catnya aja yang kayak kayu ya. Iya, kayu untuk ini apa? Pegangan naiknya aja, teman-teman semuanya. Untuk ini pijakan ternyata dari cor semen masih kuat. Nah, di ruangan ini jelas ada satu sosok yang menghuni. Dan ini lorong tadi ternyata tembus ke area ini. Oh, lorong. Dan ini sebuah, bisa kita bilang sebuah tempat yang digunakan untuk lalu lintas naik dan turun. Si sosok tadi ya Mas Bos. Iya. Ini lorong tadi yang Mas Abu melihat. Iya, tapi Mas Abu kayaknya melihatnya dari sisi sana Mas Bos. Iya, dari sana yang tadi. Oke. Cuman ini tidak stay di sini Mas, berpindah-pindah. Dia muter ya. Ya, sosok yang ada di sini tadi kita masuk memang menyambut, cuman langsung naik ke atas lagi. Bisa kita bilang itu sosok yang tinggi, Besar. hitam, besar. Ya, karena di area ini tadi sempat masuk ke area ini. Ketika kita masuk, sosok itu naik ke lantai 2 teman-teman semuanya. Syahdu ini dengan dimatikan seperti ini, lighting utama ya. Oke, Mereka menunggu di atas kayaknya Mas Bos. ya ini ada sebuah ruangan yang tadi bisa kita bilang saya akan ke sana. Ini sulit sekali medannya Mas Bro. Coba saya ke sini sebentar. Mau ke sana saya nggak bisa ke sana Mas Bos. Saya cuma pakai sendal soalnya. Jepit lagi. Iya. Karena oke, saya memang ini agak, nah ini yang saya bilang ya Mas ya, karena kerja bakti warga yang memang membersihkan dedaunan yang ketika itu sangat-sangat menutup, tidak bisa dilewati Mas. Iya. Teman-teman semuanya. Satu hari sebelum Kita explore. kita explore ya. Karena memang kalau ini tidak dibersihkan pun tidak bisa dilewati dari pintu gerbang utama. Betul. Sudah tertutup dengan rapat dedaunan ranting-ranting yang menjalar kemana-mana. Ini karena di ruangan ini ada satu sosok
yang menghuni situ ya Mas Bos. Betul sekali. Oke, coba Mas, ini memang agak sulit, cuman saya akan bawa kamera aja, semoga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sendiri karena memang medannya seperti ini, teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Senternya dianu dulu Mas Bos, saya kasih penerangan nggak apa-apa. Oke. Oke, saya akan masuk sendirian ke sini teman-teman semuanya, karena udah sampai ke area ini. Jika tidak masuk sangat disayangkan. Oke, udah safety. Ya. Oke, ini saya sudah masuk. Nah, di sini ini teman-teman di sana, Mas Taufik dan Mas Semplok ada di sana, saya sendirian ke sini. Ini sebuah ruangan yang tadi Mas Abu merasakan sesuatu hal yang himpitan. Oke, Assalamualaikum. Sebuah pompa tua. Nuwun. Nah, memang ada sosok salah satu yang menghuni di tempat ini. Teman-teman semuanya, sosok tua. Seperti itu. Laki tua, simbah tua ya, sepuh. Oke, pompa yang sudah unik, jarang ditemui. Masih berfungsi jika itu difungsikan dengan baik tentunya. Oke, saya akan kembali lagi keluar. Sudah terobati rasa penasaran saya untuk masuk ke ruangan ini, karena kita sudah berjumpa dengan 3 sosok yang ada di area ini. Oke, saya kembali lagi ke area titik tadi berangkat, kan ini agak lumayan. Ini sudah safety, pegangan sepatu aman. Ya. Kita lanjut. Mungkin kita bisa lanjut ke lantai 2 Mas Bos ya. Ya, betul sekali Mas Semplok, teman-teman semuanya. Itu tadi ruangan yang sudah kita masuki, sudah saya masuki sendirian. Memang betul ada satu sosok yang berada di ini. Ternyata pompa sumur tua yang dimaksudkan peserta yang masuk ke situ Mas Abu ya? Ada di ruangan ini. Oh. Dan ada satu sosok yang menghuni di area ruangan ini, sosok lelaki tua. Itu bisa kita bilang sosok orisinil penunggu di tempat ini. Oh. Seperti itu. Oke. Dari sebelum ada rumah ini mungkin beliau sudah di sini mungkin. Ya, memang sudah lama sekali menempati di area tersebut. Oke. Mas Bos mau naik duluan? Oke, kita naik. Mas Bos, kalau di sana tadi kan pengap sekali tuh Mas. Ya. Di sini dingin sekali ya. Dingin. Dingin sekali. Ya, di sana ngap, di area sini dingin. Kayaknya di situ padat banget, di sini. Ngap Mas ya. Oke, kita naik. Oke, Mas Bos naik duluan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Memang seperti ini kondisinya, teman-teman semuanya. Sudah sangat lembab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok kaki saya agak berat ya? Nah, ini kita sampai di kondisinya seperti ini, teman-teman semuanya. Ya, bisa dispilkan Mas, mungkin di sekitaran genteng ini memang sudah bisa kita bilang ini tebal sekali, bahkan tanah yang menutup di area lantai ini sudah bisa kita bilang sangat-sangat tebal ya. Ya, kita bisa bayangkan teman-teman semuanya sudah kurang lebih 30 tahun namanya tidak dihuni, dan pernah sekali itu hanya dihuni di bagian depan Mas, sekitar 3-4 tahun yang lalu, hanya ruangan yang paling depan. Paling depan Mas Bos? Iya, memang cuma tidak bertahan lama, setelah itu kosong lagi. Dan pernah ada sebuah cerita ketika hari raya
kurban Mas. Kurban. Ya, untuk penitipan hewan kurban yang ada di depan. Salah satu masjid di sekitar sini dititipkan di sini. Iya, betul. Dan informasi yang waktu itu warga berikan, tiba-tiba tanpa ada gejala apapun, hewan ternak itu meninggal. Dengan tiba-tiba. Ya. Apa sebabnya? Nah, itu yang akan kita kuak juga karena permintaan dari warga. Tentunya tidak ada masalah, kita akan ungkap misteri yang ada di bangunan ini. Dan di area genteng ini tadi Mas Abu melihat sosok merangkak. Nah, di area genteng ini 3 kali melihat seperti Mas Abu bilang, sosok lelaki tanpa busana berjalan merangkak. Tapi sepintas bisa dilihat seperti cewek ya Mas? Iya, tapi sebetulnya memang betul laki-laki. Iya, tapi sepintasnya merinding banget nih Mas Bos. Ini ya teman-teman semuanya ya, jelas langsung merinding menjengat. Saya seketika menyebutkan susah fokus ya. Sosok yang Coba Mas. merangkak. Masih ini sudah mulai mereda. Iya. Sudah mulai mereda, menjauh. Sosok itu menjauh. Kalau saya memang sepintas dilihat seperti cewek nggak sih Mas Bos? Ya, dia berputar-putar sangat cepat, merangkaknya cepat sekali Mas. Ini saya ngerasain kayaknya di belakang saya Mas Bos. Merinding banget soalnya saya di belakang nih. Iya. Nggak apa-apa Mas Topik. Ini Mas, nih kembali lagi. Ini Ini saya juga Mas Bos merinding banget nih. Iya. Tuh. Syahdu menjengat ini saya merinding luar biasa di area ini karena memang power berbeda sekali teman-teman semuanya. Aura energi yang ada di ruangan lantai pertama dengan lantai yang kedua ini sangat berbeda sekali. Ini di sini energi yang saya rasakan dengan power yang lebih Luar biasa Mas. Luar biasa. Dan sosok yang bisa kita bilang merangkak tadi memang stay-nya di area ini. Betul. Dan Dia saya rasa mondar-mandir di atas, cuman di atas genteng. Iya, kita biarkan Mas. Memang ini dia berputar-putar, bergitar-gitar di sekitar kita. Cuman kalau kita shoot pasti nanti akan langsung lari dia hilang. Mas Bos. Lari, iya. Karena tahu keberadaan kita di sini. Tapi dia merangkaknya tuh kayak kayang. Merangkak Iya. biasa, kayang merangkak Iya, biasa. lentur sekali. Jadi posisi merangkaknya itu bisa kayak apa ya? Ini teman-teman semuanya. Jadi tidak hanya merangkak seperti ini, cuman bisa dia itu membalik-balik. Ya kayak kayang gitu ya. Ya kayak kayang. Jadi bisa merangkak seperti biasa, dia bisa seperti membalikkan badannya Ya. seperti orang kayang. Jalan merangkak seperti itu pun Betul. bisa dia lakukan. Itu sosok yang luar biasa. Nah, dan sosok itu teman-teman semuanya yang ketika hewan kurban meninggal secara tiba-tiba karena ulah sosok ini yang merangkak ini. Dimatikan sama dia Mas Bos ya. Iya. Tapi dia lucu kalau nggak di center. Ya, ada suara di belakang. Jelas. Ini berpindah Mas, ketika menyenang ngesut di situ, ini sosok berada di belakang saya. Iya. Tapi suaranya tadi tuh memang sepintas ada suara motor lewat Mas Bos di depan. Cuman suara yang tadi itu bukan suara motor lewat. Bukan. Iya, itu berasal dari dalam. Iya. Mungkin kan saya ngomong kayak seperti ini nanti takutnya penonton yang lain tuh wah itu suara motor, tapi yang kita dengarkan bukan suara motor. Iya, itu di yang kita area ini fokuskan. bukan. Beda. Ya. Ya, mungkin nanti kan bisa dicek lewat headset lebih jelas lagi. Iya. Ya, karena belum tentu suara yang kita dengar di lokasi belum tentu tertangkap di perangkat kita. Betul. Sedangkan suara yang tidak kita dengar bisa tertangkap di kamera kita, Betul, di perangkat Mas kita. Bos. Itu yang realitas sering kita alami. Ya. Dan di area ini teman-teman semuanya sosok hitam tinggi besar itu stay atau ada di sebetulnya stay-nya di tempat Atas ini ini. ya. Ya, jadi dia masih bisa turun ke bawah. Jadi saya bilang lalu lintas naik turunnya di tangga yang sebetulnya tadi ditutup. Ditutup ya. Nah, itu sering sekali untuk lalu lintas sosok tinggi hitam besar bermata merah
Mbah Wowo telone wis matang, sosok itu. Saya selalu mendengar kerusakan-kerusakan orang jalan yang merangkak tadi di atas. Iya, ini, teman-teman. iya, betul. Di area ini sebetulnya kalau Mas Taufik kita cermati, mungkin kita sayu-sayu ini mendengar itu di suara genteng ini seperti kayak cuman ini Mas terdengar Tipis banget ya? Tipis banget. Resek. Iya. Yaitu sosok yang merangkak yang berjalan. Dan sosok tinggi hitam besar stay di tempat ini. Dan masih ada satu sosok lagi, teman-teman semua, yang stay di tempat ini. Jadi dua sosok yang memang dengan power yang luar biasa, sosok tinggi hitam besar dan sosok yang merangkak. Dan masih ada satu sosok lagi. Mungkin teman-temannya bisa tebak sosok apa yang satu yang ada di area ini. Jadi jelas 3 kita berjumpa dengan sosok di lantai bawah dan 3 sosok kita berjumpa di lantai. Mungkin yang di lantai atas ini sosok yang dilihat Mas Atas. Abu tadi ya Mas Bos. Saya melihatnya dia eksistensinya dia di sini. Iya, sosok apa mungkin Mas Semplok bisa tepat-tepat, nanti saya akan meluruskan. Kalau dia tinggal itu satu yang perlu kita deskripsikan. membonya itu pocong ya? Gimana? Membonya pocong ya? Yang membo pocong Genderuwonya itu? Betul. Ya, jadi teman-teman semuanya yang sering menampakkan ke warga dengan perwujudan pocong tadi sebetulnya suara. Nah ini entek di belakang. Mungkin kalau dari situ kurang kedengeran ya Mas. Cuman di telinga kiri saya sangat terdengar. Ini mengitari seperti jalan berputar di area kita ini. Sosok wanita. Tapi dengan perwujudan yang berbeda ya? Perwujudan yang berbeda dengan yang di bawah, karena ini dengan pakaian yang lebih gelap seperti yang dideskripsikan Mas Abu. Wanita dengan pakaian yang warna sini mungkin Mas. Agak merah. Iya, mungkin Mas Semplok bisa menebak tepatnya dia biasa stay di mana. Kalau saya merasakan dia mondar-mandirnya cuma di sini Mas Bos. Sini sama sini nih. Ruangan satu ini. Ini Ya. Ruangan sini. Kecil kan? Tapi dia senang banget di situ. Duh, hampir kecolok. hati-hati Mas. Tapi dia sering duduk-duduk di sini ya Mas Bos. Sering keluar. Ya kan? Iya. Ini pol-polan nih merindingnya nih. Nah, dan ini sosok ini yang Dan nggak kelihatan tapi. sosok ini, wanita ini yang sering ketika warga melintas itu memanggil dengan tss atau siulan. Nah, itu sosok wanita yang ini Mas, bukan yang di bawah. Yang di bawah lebih anteng kayaknya Mas Bos. Iya, lebih anteng. Dia komunikasinya sama anak kecil. Betul. Interaksinya lebih interaksi dengan anak yang kecil yang berada di ruangan sebelahnya tadi. Ya. Dan aura paling apa ya? Saya rasa paling mistis di sini nih. Iya, betul sekali. Paling merinding-merinding terus, nggak pernah berhenti. Ya, merindingnya luar biasa. Syahdu menjengat di area ini, teman-teman semuanya. Kita yang bertiga di sini, Mas Taufik terdiam 1000 bahasa. Ya, suara-suara itu biasa kita mendengarnya. Semoga tertangkap di kamera kita. Kita akan closing, sudah kita jelaskan, kita detailkan. Ada sebuah cerita ternyata yang memang ketika itu dialami warga. Betul Mas Bos. Dan sudah kita kuak semuanya misterinya, teman-teman semuanya. Sosok yang merangkak itu pun warga juga melihatnya merangkak di atas genteng. Ya, sosok laki-laki yang merangkak, ada yang pernah melihat. Sosok pocongan pernah terlihat, dan gangguan-gangguan dari pemesan itu tadi sudah kita jelaskan semua. 3 sosok yang berada di atas atau di lantai 2 ini stay 3 sosok, yang di bawah 3 sosok. Jadi di area lokasi bangunan yang 30 tahun lamanya mangkrak itu ada 6 sosok yang menghuni. Itu belum jika terjadi lalu lalang sosok di sekitarnya yang keluar masuk. Betul Mas. Cuman kita pastikan yang 6 ini stay, Mas. Yang 6 ini stay, dan mungkin tidak lupa nanti kita Mas Bos akan menetralisir tempat ini, dan mungkin hanya disisakan 1 ya Mas Bos. Iya, sesuatu yang memang sosok orisinil penunggu cikal bakal di tempat ini. Ya. Itu dari kasus apapun, sekali. maksudnya dari kasus apapun yang pernah kita hadapi, sosok orisinil itu tidak pernah kita singkirkan dari rumah seseorang yang Mas Bos. Iya, karena memang sudah berpenghuni dari dulunya, dan dia tidak mengganggu. Tidak mengganggu, betul sekali. Itu akan kita biarkan tetap stay atau tetap tinggal di sini dengan, dan yang lain-lainnya tentunya akan kita relokasi.
Betul Mas Bos. Seperti itu teman-teman semuanya, saya kira cukup. Setiap sudut ruangan sudah kita telusuri, setiap fenomena-fenomena sudah kita rasakan. Juga, ya, Mas Bos. Ya, semoga bisa mengobati rasa penasaran teman-teman semuanya. Di part 1, part 2, di part 3 ini sudah kita deskripsikan semuanya sosok-sosok yang menempati di area bangunan ini. Seperti itu teman-teman semuanya, Mas Semplok, Mas Taufik. Betul Mas Bos. Ya, kita akan akhiri di area ini saja dan kita akan kembali turun, kembali ke rekan-rekan yang menunggu di Depan, kita depan terus ke kiri ya, kurang lebih 100 meter jaraknya dari bangunan kita masuk ini. Betul Mas Teman-teman Bos. semuanya menunggu di area sana, kurang lebih 100 meteran kita akan kembali ke teman-teman. Ya, saya kira seperti itu teman-teman semuanya, misteri, fenomena, getaran mistis yang ada di area ini sudah kita rasakan, sudah kita buktikan, memang sensasinya ya luar biasa. Paling merinding di sini Mas Bos. Paling merinding dengan energi yang paling besar memang di area di lantai 2 ini dengan sosok yang sudah saya deskripsikan di depan tadi. Sebentar Mas Bos. Ya, ada suara di bawah ya Mas ya. Atau seperti orang berjalan. Iya. Kalau saya mendengarnya langkah kaki Mas. Langkah kaki, dan dari tadi itu mulai punggung saya mulai berat Mas Bos. Ya, karena ini mulai benturan sebetulnya Mas. Kalau kita lanjut saja ini setengah jam itu dia akan berinteraksi lebih wow. Seperti itu. Nah, Mas Bos mungkin Ya, cuman sudah terbukti karena di part 1, part 2 jelas ketika itu peserta uji wani melakukan eksplor dan uji wani sendirian. betul. Teman-teman semuanya itu sudah jelas terbukti karena getaran semuanya fenomena sudah dirasakan. Untuk sesi kali ini kita lebih cenderung untuk menguak semuanya sosok-sosok yang ada di area bangunan yang sudah 30 tahun lamanya mangkrak tidak berpenghuni, dan dengan segala fenomena yang ada di dalamnya. Dan malam hari ini, setelah ini akan kita netralisasi semua sosok 5 sosok yang memang Mengganggu. itu kita rasa mengganggu. Padahal yang 2 itu sebenarnya tidak mengganggu secara warga. Tidak. Ya, Mas Bos. Yang Sebenarnya anak tidak. kecil sama yang cewek di bawah itu Ya, sebetulnya secara tidak warga mengganggu. tidak mengganggu, cuman Ya. usil juga lah bisa Iya, dibilang. karena memang dari seizin yang pemilik tempat ini untuk dibersihkan, kita akan relokasi, kita akan pindah, tidak kita hancurkan atau tidak, akan kita carikan tempat tidak di tempat ini. Seperti itu teman-teman semuanya, seperti itu Mas Semplok ya. Iya Mas Bos. Karena memang sudah dipesankan, kita diizinkan seperti itu. Hanya satu sosok yang akan stay di sini, dan sosok itu memang dipastikan tidak mengganggu. Ya. Ya, 2 sosok yang ada di bawah, anak kecil dan wanita tadi, tentunya akan kita carikan tempat dan beserta dengan sosok yang 3 lain. di atas ini ya Mas Bos. Ya, Sebenarnya yang kalau bisa dibilang 3 tidak mengganggu, 3 usil mengganggu ya. ya, bisa kita bilang usil, bisa kita bilang Mengganggu. mau menampakkan dan mau mengganggu. Ya. Seperti itu. Kalau sosok ular ada nggak? Nggak ada Mas. Kalau ular beneran mungkin ada Mas. Di sini tadi ada yang mendesis. Ya. Itu Nah, mbaknya. itu dia Mas. Itu sosok wanita yang sering memang didengar warga. Oke. Di bawah Hiraukan kayaknya saja jatuh. suara, kita hiraukan saja Mas. Kita lebih fokus ke suara mendesis yang didengar Mas Taufik barusan. Baru saja di ruangan sebelah. Ya, ruangan sebelah. Ya, saya tadi bilang dan Mas Semplok tadi sudah bilang bahwa ada yang memang stay di situ sosok wanita. Nah, itulah Mas yang ketika warga melintas suka seperti itu Mas desisannya Mas Taufik. Kayak ular. Iya. Cuman bukan ular Mas. Sosok wanita dengan bergaun memang warnanya agak merah gelap ya. Seperti itu Mas Taufik. Oke Mas. Iya, luar biasa mendengarnya suara desisan, dari tadi terdiam sekarang mendengar. Takut. Karena tepat berada di samping kanannya Mas Taufik. ya. Seperti itu. Oke, ya buat pengalaman Mas Taufik, karena suatu hal yang tidak setiap orang bisa merasakannya ketika kita melakukan eksplor seperti ini, menguak segala sesuatu fenomena-fenomena yang ada di bangunan apapun itu yang memang sifatnya memiliki unsur-unsur atau ada sosok-sosok yang berpenghuni di dalamnya yang bahkan mau mengganggu lingkungan sekitar. Seperti itu. Mas Semplok, Mas Taufik, ada tambahan? Kalau saya rasa tidak ada Mas Bos. Saya cuman hanya merasakan saat ini punggung saya berat. Entah Punggung berat. kenapa ya. Punggung berat, oke ya Mas Taufik. Kayak sudah. ada yang narik-narik gandoli gitu, tapi nggak tahu. Ya, setelah ini nanti kita akan bersihkan semuanya, termasuk sosok-sosok yang sudah kita deskripsikan yang ada di sini yang sekiranya itu memang dirasa mengganggu. Betul, Oke. Mas Bos.
Saya kira untuk explore malam hari ini untuk menguak di bangunan yang 30 tahun mangkrak lamanya, saya cukupkan sekian. Semoga video kita kali ini ada sesuatu yang bisa kita petik. Ternyata sesuatu di beda dunia itu memang nyata adanya. Ya. Kurang lebihnya seperti itu, dan kita akan sangat-sangat percaya dengan yang namanya dunia gaib atau dunia lain. Ya. Ada dunia nyata, ada dunia lain, karena memang kita hidup berdampingan. Mas Bos. Iya, semoga video kita kali ini ada manfaatnya, ada pengetahuan, edukasi, pencerahan yang bisa kita petik di dalamnya. Kita akan berjumpa lagi di video upload kita berikutnya dengan sebuah cerita atau sesuatu atau kasus yang baru. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap salam Waniora Ribon. Yes. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai proses netralisir untuk para penghuni yang ada di sini, sehingga nantinya rumah ini walaupun kosong tapi tidak menyeramkan bagi warga sekitar mungkin ya teman-teman. Dibersihkan, dihancurkan energinya, dan ditaruh ke suatu tempat yang lebih layak mungkin daripada di sini, sehingga mereka tidak mengganggu teman-teman ya. Proses pembersihan residu teman-teman, pemagaran rumah ini, sehingga semoga rumah ini selalu agar tidak ada sosok-sosok liar yang menempati tempat ini dan aman. Begitu teman-teman. Ternyata akhir video malam ini baru ini, bukan yang tadi teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan video-video selanjutnya.